Ya, inilah Telaga Warna atau Telaga Biru destinasi wisata Turki. Kita lanjut ke pendakian jalur Gunung Gede. Halo Sobat YouTube, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Billy Randang. Orang tua saya berasal dari Sulawesi Utara, Manado, tepatnya di Tomohon, dan Sunda, Paneglang, Banten. Saya membuat channel YouTube ini berdasarkan dari pengalaman saya yang saya punya. Sedikit cerita pengalaman saya di pendakian. Saya sudah mendaki gunung. Saya mulai dari Jawa Barat, Gunung Gede Pangrango, Gunung Ciremai, Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, dan di daerah Jawa Tengah saya sudah mendaki Gunung Merapi, Slamet, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Dan di Jawa Timur saya sudah pernah mendaki Gunung Semeru, yang kerap dibilang oleh para pendaki adalah Mahameru, dan juga Gunung Raung. Dan saya juga pernah mendaki Gunung Rinjani di NTB, dan saya juga pernah mendaki Gunung Kerinci di Sumatera, tepatnya di Jambi. Pernah mendaki Gunung Munara dan Gunung Hasupan. Semoga bekal perjalanan saya yang saya dapat dari perjalanan dahulu memberikan kemudahan bagi saya untuk membuat dan mengembangkan channel YouTube ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, comment, and share. Dan inilah video perdana saya. Semoga menghibur dan bermanfaat. Setelah kita melalui jalan raya Puncak, kita akan menuju ke pos pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Kita ambil ke kanan. Halo Sobat YouTube, untuk perjalanan perdana saya memilih Gede Pangrango untuk saya jadikan destinasi perjalanan saya. Untuk masuk kawasan kita akan dipungut biaya sebesar 12.000 per orang, 3.000 per motor. Dan untuk pembayarannya ada di tempat di belakang saya, ada sebuah gapura atau pos pembayaran tiket. Mari kita berjalan
melalui pos Cibodas. Ini adalah kawasan parkiran untuk pengunjung bila ingin memarkir kendaraannya roda 4 atau roda 2 bisa di sini. Tempatnya sangat luas karena memang ini lahan parkir untuk bagi pengunjung yang ingin berekreasi di kawasan Cibodas, Taman Cibodas atau Kebun Raya Cibodas. Ini adalah Gunung Gede Pangrango. Perjalanan perdana saya pilih di Gunung Gede Pangrango. Dan pintu masuknya melalui pintu Cibodas. Saya akan melakukan pendakian tektok ke Gunung Gede ini yang tepat di depan saya. Di area tempat wisata Cibodas ini banyak destinasi seperti air terjun, camping ground, dan Telaga Warna. Saya akan mendaki Gunung Gede Pangrango, tapi tepatnya saya lebih ke Gunung Gede, hanya tektok saja, dan nanti biayanya mungkin sekitar 34.000. Di samping kanan nanti ada camping ground Mandalawangi, di sebelah kiri ada pintu masuk Kebun Raya Cibodas. Kanan adalah bumi perkemahan atau camping ground Mandalawangi. Ya, ini adalah bumi perkemahan Mandalawangi. Untuk tiketnya sendiri di sini per orang, untuk umum biayanya 29.000. Ini di bumi perkemahan Mandalawangi ini juga terdapat danau dan air terjun. Ini sangat cocok untuk keluarga bila ingin melakukan kemahan di Taman Resort Wisata Mandalawangi. Kantor Balai Gunung Gede Pangrango. Dan ini adalah pintu masuk untuk ke Kebun Raya Cibodas, pintu 2. Untuk harga tiketnya domestik dan mancanegara dikenakan tarif 15.000 per orang. Dan untuk mobil dikenakan 35.000, untuk motor biayanya 15.000. Ini adalah jalur untuk menuju pos pembayaran apabila kita ingin mendaki Gunung Gede Pangrango atau ke air terjun Ciberem. Ini adalah jalur pendakian menuju pos pendaftaran atau pembayaran Gunung Gede Pangrango atau ke air terjun Ciberem. Tepatnya ada di samping area Kebun Raya Cibodas. Tapi
Biasanya kalau untuk pendaki yang ingin berkemah atau bermalam di Gunung Gede Pangrango melalui booking online situs resminya Gunung Gede Pangrango. Karena sistem untuk mendaki Gunung Gede Pangrango ialah sistem booking online. Karena saya hanya TikTok itu maksudnya saya hanya melakukan pendakian ke Gunung Gede dan balik lagi di hari yang sama. Dalam artian saya tidak berkemah atau bermalam. Jadi kalau untuk yang TikTok atau yang hanya melakukan pendakian satu hari, tidak mengapa bila tidak melakukan booking online, karena hanya TikTok atau sehari pendakian. Berada di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango, tepatnya di sini. Ya, ini adalah pos pendaftaran pendakian ini pos Jagawana. Mau TikTok, Kak? TikTok Hah? online apa? Udah lewat desa Belum. belum? Langsung aja di sana. Di sini? Iya, langsung aja di ruangan yang itu. Oh ya. Mas ya? Iya. Bagi yang ingin TikTok bisa di sini melakukan pembayarannya. Ya. Ya, saya sudah memasuki kawasan atau trek pendakian Gunung Gede. Di belakang saya itu adalah pos pemeriksaan. Untuk tiket TikToknya biayanya sebesar 34.000. Ya, saya tadi mulai dari pukul 7.30 dari pos perizinan atau pos pendakian. Jalur Gunung Gede Pangrango via Cibodas ini treknya didominasi oleh batu-batu didominasi oleh tataan batu-batu seperti ini. Ini ada jalur ke arah kiri. Ini bukan jalur utama untuk pendakian. Kalau jalur utama untuk pendakian ada di sebelah sini, kita lurus aja.
pendakian ini ternyata ramai juga dikunjungi oleh pendaki yang ingin berkemah di Gunung Gede ataupun di Pangrango, dan ada juga yang hanya menikmati keindahan Telaga Warna atau Telaga Biru dan air terjun. Siapa? Sih. Si Pak. Ya, ternyata ramai juga para pendaki yang mau mendaki ke Gunung Gede Pangrango. Ya, seperti yang terlihat di depan saya. Artinya di depan sana sudah terlihat pos Telaga Warna atau Telaga Biru. Setelah berjalan 30 menit dari pos pendakian atau pos pendaftaran, akhirnya sampai juga di pos Telaga Warna atau Telaga Biru. Telaga Biru ini berada di ketinggian 1575 mdpl dan luasnya Danau Telaga Warna atau Telaga Biru ini sekitar 500 meter persegi. Mari kita lihat seperti apa danaunya. Ya, inilah Telaga Warna atau Telaga Biru, destinasi wisata yang pertama apabila melakukan pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Mungkin airnya agak terlihat keruh karena info dari warga sekitar semalam sampai dengan pagi diguyur hujan, jadi airnya agak keruh. Kalau tidak diguyur hujan atau tidak terhujani, mungkin airnya akan bening atau biru atau hijau tos. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Ya, setelah berjalan 5-10 menit dari pos Telaga Warna atau Telaga Biru, kita melewati jalur beton atau jembatan beton seperti ini. Ini disebut juga adalah Rawa Panjang Cangan. Setelah Rawa Panjang Cangan ini kita akan sampai di pos atau di pertigaan yang menuju ke air terjun.
apabila cuaca cerah, Gunung Gede atau Gunung Pangrango akan terlihat dari angle di sini atau posisi di sini. Sementara hari ini puncaknya ditutupi kabut, jadi tidak terlihat. Tapi temen gue di sini terbuka sih. Ya, di sini ada air terjun kecil seperti ini. Mungkin kita sudah dekat di pos Panyangcangan. Ya, setelah berjalan 1 jam dari pos perizinan atau pos Simaksi, akhirnya sampai juga di pos Panyangcangan. Ini penampakan pos Panyangcangan. Isi ya. Untuk ke arah sini adalah ke air terjun Ciberem yang berada di kawasan PNG GP Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas, jalur Cibodas. Jalannya sudah enak, dikasih jembatan beton seperti ini. Pada dahulu terakhir saya ke area air terjun Ciberem belum dibuat atau dibikin jembatan seperti ini. Ini sangat membantu wisatawan atau pelancong untuk sampai ke air terjun Ciberem. Air terjun Ciberem yang berada di kawasan PNG GP Taman Nasional Gunung Gede Pangrango via Cibodas, jalur Cibodas. Jalannya sudah enak, dikasih jembatan beton seperti ini. Pada dahulu terakhir saya ke area air terjun Ciberem belum dibuat atau dibikin jembatan seperti ini. Ini sangat membantu wisatawan atau pelancong untuk sampai ke air terjun Ciberem.
di samping kanan saya ada sungai kecil. Ini adalah aliran air dari air terjun Ciberem, yang berarti menandakan air terjun itu sudah dekat. Ya, benar saja, setelah kita menemui aliran sungai kecil di sisi kanan kita, air terjun Ciberem ini sudah dekat. Dan seperti yang terlihat di depan kita sudah berdiri dengan gagahnya air terjun Ciberem. Setelah berjalan berarti totalnya 1 jam kita sudah bisa sampai di air terjun Ciberem ini. Dan di sana juga banyak warung, terlihat warung-warung. Air terjun ini berada di ketinggian 1620 mdpl. Ketinggian air terjun Ciberem ini memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Dan di air terjun Ciberem ini juga ada air terjun lain di sebelah sisi kanan. Apabila kita masuk di kawasan air terjun ini, di sebelahnya itu ada air terjun juga, tapi tidak terlalu besar atau tidak terlalu deras airnya. Dua air terjun ini mempunyai nama, yaitu Curug Cidengdeng dan Curug Cibundur. Ya, saya rasa segini saja saya mendokumentasikan air terjun Ciberem. Kita lanjut ke pendakian jalur Gunung Gede. Di sini juga terlihat warung-warung, jadi bagi wisatawan bisa setelah berenang atau bermain air di Ciberem ini bisa makan mie instan atau snack-snack, dan bisa minum kopi atau teh juga. Ini ada shelter juga, jadi para wisatawan bisa beristirahat. Mari kita lanjut perjalanan menuju Gede Pangrango, tepatnya Gunung Gede. Sih bang, ke Gede nih, Gede.